Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi dengan penulis Dr. Edi Harapan MPD, Dr. Haji Sarwani Ahmad MN, yang dimana dimulai dari bab 1 yang berjudul Mengenal Komunikasi Antar Pribadi. Pengertian komunikasi adalah proses saling bertukar pikiran, opini, atau informasi secara tulisan ataupun isyarat. Yang kedua, komunikasi antar pribadi, proses pertukaran informasi yang bertujuan untuk memberikan pesan dan informasi secara langsung. Yang C, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan proses interaksi yang biasanya terjadi dalam sejumlah kecil orang, di mana perilaku komunikasi dari setiap individu di dalam kelompok dapat bertatap muka secara langsung dari masing-masing individu terlibat. Kemudian ada D, komunikasi dalam organisasi pendidikan. Organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur dengan mengkoordinasikan suatu usaha, individu, atau kelompok orang yang ingin mencapai tujuan tertentu. Sebuah organisasi pendidikan dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi kelompok. Selanjutnya ada F, bentuk komunikasi dalam organisasi pendidikan. Menurut pendapat Jaja di Sastra 1977, bentuk komunikasi dibagi dalam 3 bagian, yaitu komunikasi antar pribadi atau yang lazim dengan istilah komunikasi interpersonal, dan juga di samping komunikasi antar pribadi dikenal juga istilah komunikasi antar kelompok. Selanjutnya komunikasi massa, yaitu suatu komunikasi yang melibatkan orang banyak. Ada F, pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi pendidikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi pendidikan itu meliputi guru, kepala sekolah, orang tua, wali, siswa, siswi, pihak dinas pendidikan, dan stakeholder lainnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bab 2. Proses komunikasi dalam organisasi pendidikan. Yang pertama ada unsur-unsur dalam proses berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat berbagai unsur sebagai berikut. 1. Sumber. Yang kedua, pesan. Ketiga, saluran media. Keempat, penerima. Dan kelima, efek. Selanjutnya ada B, proses komunikasi. Proses komunikasi dapat terjadi bila sumber komunikator bermaksud menyampaikan gagasan, informasi, saran, permintaan, dan yang disampaikan kepada penerima dengan maksud tertentu. Selanjutnya ada C, hal yang patut dipertimbangkan dalam encoding adalah dalam encoding ada 2 hal yang penting yang harus dilakukan oleh penyampaian pesan, yaitu pertama mempertimbangkan dengan cermat yang disampaikan, dan yang kedua menerjemahkan dengan baik dan benar gagasan yang akan disampaikan menjadi isi. Selanjutnya kita lanjut ke bab 3, komunikasi verbal dan nonverbal. A. Proses komunikasi verbal dan nonverbal. Menurut Johnson 1981 menyatakan dalam setiap model komunikasi ada 2 orang yang saling mengirimkan lambang-lambang yang memiliki makna tertentu. Lambang tersebut bersifat verbal berupa kata-kata atau bersifat nonverbal berupa ekspresi atau ungkapan tertentu dari gerak tubuh. Selanjutnya ada komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol yang berupa bahasa. Dan yang C, unsur dan fungsi bahasa dalam kondisi komunikasi verbal. Menurut Larry L. Barker, bahasa memiliki 3 fungsi, yaitu pertama penamaan, dan yang kedua interaksi, dan ketiga transmisi informasi. Selanjutnya D, keterbatasan komunikasi verbal. Sebagai alat komunikasi, bahasa juga memiliki keterbatasan. Pertama, keterbatasan bahasa itu meliputi keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk kedua kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual, juga kata-kata mengandung bias budaya. Pencampuran adukan fakta, penafsiran, dan penilaian. Dalam bahasa, kita sering mencampur adukan fakta
penafsiran, dan penilaian. Masalah ini berkaitan dengan kekeliruan persepsi. Untuk itu diperlukan kecermatan dan bagaimana mencocokkan dengan keadaan sebenarnya. F. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan verbal seperti ekspresi, gerak tubuh, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab 4, tahap dalam berkomunikasi. 5 tahap dalam berkomunikasi. Yang pertama, tahap yang paling dangkal, yaitu basa-basi. Basa-basi biasanya terjadi antara dua orang yang bertemu secara kebetulan. Kedua adalah membicarakan orang lain. Pada tahap ini, orang sudah menanggapi, namun tetap masih dalam tahap dangkal, khususnya belum mau berbicara tentang dirinya masing-masing. Tahap ketiga adalah menyatakan gagasan atau pendapat. Pada tahap ini, dua orang sudah mau saling membuka diri dan saling mengungkapkan perasaannya. Tahap keempat adalah tahap mengemukakan isi hati atau perasaan. Tahap kelima adalah hubungan puncak. Pada tahap ini, jalinan komunikasi ini ditandai dengan kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya di antara kedua-dua pihak. Yang B, membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi disebut efektif apabila penerimaan menginterpretasikan pesan diterima bagaimana dimaksudkan oleh C. Sumber kegagalan dalam berkomunikasi. Menurut Supratiknya 1955, faktor-faktor kegagalan dalam berkomunikasi adalah: pertama, sumber hambatan yang bersifat emosional dan sosial ataupun kultural. Yang kedua, sering mendengarkan dengan maksud sadar maupun tidak sadar untuk memberikan penilaian dan menghakimi si pembicara. Yang ketiga, seringnya seseorang gagal mengungkapkan maksud konotatif di balik ucapannya, kendati ia sepenuhnya tahu arti denotatif kata-kata yang digunakan oleh seorang pembicara. Yang keempat, kesalahpahaman atau distorsi dalam komunikasi karena tidak saling mempercayai. D. Mengirim pesan secara efektif. Menurut Johnson 1991, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus diusahakan agar pesan-pesan yang dikirimkan sudah dipahami oleh penerima pesan. 2. Sebagai pengirim pesan harus memiliki kredibilitas di mata si penerima, harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan dari si penerima pesan. Yang E, arah komunikasi. Mendengarkan dalam proses komunikasi ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah komunikasi satu arah, dan yang kedua adalah komunikasi 2 arah. Yang selanjutnya, mendengarkan sambil memahami. Alur dan sistem komunikasi yang baik dan sedang berkomunikasi sambil mendengar dan memahami pembicaraan. Yang G, persepsi saat mendengarkan dan menanggapi. Agar mampu menjadi pendengar yang baik, yaitu mendengarkan dan menanggapi lawan komunikasi secara tepat, seseorang perlu menyadari kemungkinan terjadinya selektivitas ini serta bersedia mengubah persepsinya bila ternyata cara menanggapi pesan dari lawan komunikasinya memang meleset. H. Memahami sudut pandang orang lain. Kemampuan memahami sudut pandang orang lain memang sangat penting agar dapat berkomunikasi secara baik. Perlu diperhatikan sudut pandang lawan berkomunikasi serta lebih spesifik sebelum mengungkapkan sesuatu. Seseorang yang sedang berkomunikasi harus memperhatikan yang pertama, sudut pandang lawan komunikasinya. Yang kedua, apa yang telah diketahui oleh lawan komunikasinya tentang hal yang akan diungkapkan. Yang ketiga, informasi lebih lanjut mana yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh lawan komunikasi tentang masalah yang diutarakan. Oke, selanjutnya ada bab 5. Skill berkomunikasi antar pribadi. Yang pertama, unsur utama komunikasi antar pribadi. Di sini tampak bahwa komunikasi antar 2 orang memiliki 7 unsur utama yang mendasarinya, yaitu 1. Berbagi maksud, gagasan, dan perasaan yang ada di dalam diri mengirim pesan, serta bentuk perilaku yang dipilihnya. Yang kedua, proses kodifikasi pesan oleh pengirim. Ketiga, proses pengirim pesan kepada penerima. Dan keempat, adanya saluran melalui apa pesan tersebut dikirimkan. Yang kelima, proses dekodifikasi pesan oleh penerima. Yang keenam, tanggapan batin oleh penerima pesan terhadap hasil interpretasinya tentang makna pesan yang ditangkap. Yang ketujuh, kemungkinan adanya hambatan atau noise tertentu.
Pentingnya komunikasi antar pribadi. Menurut Johnson, 1981 menunjukkan beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. 1. Komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial setiap manusia. Yang kedua, identitas atau jati diri seseorang anak terbentuk karena adanya komunikasi dengan orang lain dalam kerangka memahami realitas lingkungan sosial di sekelilingnya serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pemahaman yang dimilikinya di dunia sekitar. Yang keempat, kesehatan mental di sebagian besar orang ditentukan oleh kualitas komunikasi antar hubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada keterampilan dasar berkomunikasi. Menurut Johnson lagi nih, 1981, beberapa keterampilan dasar yang dimaksud adalah: pertama, seorang guru harus mampu saling memahami, dan yang kedua, harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat dan jelas. Yang ketiga, seseorang guru harus mampu saling menerima dan saling memberi dukungan atau bahkan saling tolong menolong. Dan yang keempat, seorang guru harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah pribadi lainnya yang mungkin muncul dalam komunikasi dan motivasi. Selanjutnya ada bab 6, membuka diri saat berkomunikasi. A. Arti dan pentingnya membuka diri. Membuka diri adalah mengungkapkan reaksi dan tanggapan seseorang terhadap situasi yang sedang dihadapinya, serta memberikan informasi yang relevan tentang peristiwa masa lalu untuk pemahaman di masa kini. Yang B. Menumbuhkan kesadaran diri. Ada dua cara untuk menjadi lebih memahami diri. Yang pertama, mendengarkan diri sendiri atau suara hati, agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi serta apa yang menyebabkan berbagai perasaan dan reaksi-reaksi itu. Yang kedua, dengan meminta umpan balik atau feedback dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap dirinya dan bagaimana reaksi orang lain terhadap perilakunya. Yang C, pemahaman diri berkat umpan balik. Umpan balik atau feedback dari orang lain yang dipercayai memang dapat meningkatkan pemahaman diri seseorang, yakni membuatnya sadar pada aspek-aspek diri serta berbagi konsekuensinya perilakunya yang belum tidak pernah disadari. Yang D, efektivitas hubungan antar pribadi. Keefektifan hubungan antar pribadi adalah tahap seberapa jauh akibat-akibat dari tingkah laku seseorang sesuai dengan yang diharapkan, dan membangun dan memelihara hubungan antar pribadi. Menurut Kusman 1985 mengungkapkan model proses 3 tingkat dari pembentukan persahabatan, yaitu yang pertama, daerah yang dapat dipakai; yang kedua, daerah yang dapat didekati; dan yang ketiga, daerah timbal balik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab 7. Bab ini menjelaskan tentang menumbuhkan kepercayaan diri. Terdapat unsur-unsur kepercayaan diri yang dimana unsur-unsur kepercayaan diri dari orang lain perlu ditumbuhkan. Menaruh kepercayaan kepada orang lain akan menimbulkan resiko atau dampak positif maupun dampak negatif. Untuk membangun suatu hubungan di antara dua orang, kita perlu terlebih dahulu ada rasa saling mempercayai yang ada, di mana mereka harus saling mengambil resiko dengan cara saling mengungkapkan tentang pikiran, perasaan, dan reaksi yang lebih banyak terhadap situasi yang saling dihadapi setelah kita sudah membangun kepercayaan diri. Selanjutnya kita harus melakukan penerimaan diri yang tujuannya untuk membantu seseorang menumbuhkan kepercayaan kepada orang lain serta kepercayaan diri dan penerimaan diri sudah kita lakukan. Ada beberapa faktor penyebab menurunnya kepercayaan diri itu. Yang pertama, melecehkan keterbukaan diri orang lain. Yang kedua, tidak membalas keterbukaan diri orang lain. Yang ketiga, tidak mau mengungkap pikiran, perasaan, dan reaksinya kepada orang lain. Jadi menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama maupun membalas pembukaan diri orang lain secara tepat adalah aspek-aspek penting dari sifat dapat dipercaya dari hubungan antar pribadi. Selanjutnya kita bab 8 ya guys ya. Dalam bab ini menjelaskan tentang membangun konsep diri. Apa sih itu konsep diri? Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya.
dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Orang yang memiliki konsep diri positif menunjukkan karakteristik, yaitu merasa mampu mengatasi masalah. Mereka setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, merasa mampu memperbaiki diri. Lalu konsep diri yang negatif menunjukkan karakteristik itu peka terhadap kritik, kurangnya kemampuan untuk menerima kritik, bersikap responsif terhadap pujian atau bersikap berlebihan terhadap tindakan yang telah dilakukan, cenderung merasa tidak disukai orang lain. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah orang lain, yang terdiri dari teori perkembangan yang dimana konsep diri berkembang secara bertahap sejak lahir. Nah, orang yang terpenting atau orang yang terdekat, persepsi individu diri dan penilaiannya. Konsep diri dapat dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman positif.